Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan memberikan sedikit informasi ya tentang bagaimana urut-urutan pemupukan yang pas dan tepat supaya kita bisa mendapatkan buah yang maksimal, buah yang banyak, kemudian ukuran buah yang jumbo dan berat buah yang maksimal ya. Jadi teman-teman harus tahu pupuk apa saja yang kita harus aplikasikan ya dari awal mulai untuk tanah, yaitu untuk menaikkan pH tanah, kemudian untuk perakaran yang bagus, kemudian untuk batang yang kokoh, kemudian untuk pelepah yang bagus sehingga dia bisa melakukan proses fotosintesis ya untuk menggerakkan makanan, sari-sari makanan dari tanah bisa terhisap bagus ke tanaman kelapa sawit kita. Kemudian untuk memaksimalkan keluarnya buah kelapa sawit kita dengan sempurna ya. Jadi teman-teman harus lebih mengerti, lebih paham prosedur apa saja yang harus kita lakukan mulai dari awal kita memberikan pupuk yang tepat, kemudian alur waktunya ya, supaya kita bisa mendapatkan buah yang maksimal sesuai dengan yang teman-teman impikan ya. Oke ya, langsung kita gas ya teman-teman ya, jangan di skip ya teman-teman ya. Dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman kelapa sawit ya teman-teman ya, teman-teman harus lebih paham ya apa fungsi dari masing-masing pupuk, dan mulai dari awal pemupukan itu apa saja yang bisa kita berikan untuk tanaman kelapa sawit kita supaya bisa mendapatkan buah yang maksimal seperti ini ya teman-teman ya. Nah, langkah-langkah yang pertama teman-teman harus aplikasikan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana cara tanah di tempat kita menanam kelapa sawit ini bisa mempunyai tanah yang subur ya. Diawali dari pemupukan dolomit ya teman-teman ya. Ingat ya, kita harus mengutamakan pemupukan untuk dolomit dulu. Supaya kenapa? Jadi pemupukan dolomit supaya kita bisa mendapatkan atau mengembalikan pH tanah ya, keasaman tanah bisa kembali normal ya. Setelah nanti keasaman tanah ini bisa kembali normal, otomatis tanah tersebut akan siap kita lakukan pemupukan yang selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan pemupukan dolomit ya, dolomit di sini teman-teman harus memilih yang ada magnesiumnya ya teman-teman ya. Setelah teman-teman aplikasikan dolomit yang magnesium, kemudian teman-teman bisa memberikan pupuk yang sudah matang, sudah masak, sudah siap pakai, yaitu kotoran hewan ya. Di sini banyak sekali pupuk kotoran hewan ya, produknya itu macam-macam, bisa dari tanaman bisa dari kotoran ayam, kotoran sapi, atau kotoran kambing ya teman-teman ya. Padahal yang paling bagus itu menurut saya adalah kotoran kambing ya. Cuman kita susah mendapatkan, kecuali di lokasi teman-teman banyak yang memelihara kambing atau domba ya. Itu lebih bagus sih sebetulnya ya. Nah, jika adanya kotoran ayam, teman-teman aplikasikan kotoran ayam ya. Bagaimana cara mengaplikasinya dan berapa jarak waktunya ya yang harus kita lakukan setelah kita melakukan pemupukan dengan dolomit. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya ya setelah kita kasih dolomit itu kurang lebih sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. 1 bulan setelah proses terurainya dari kapur dolomit magnesium ya. Setelah itu teman-teman 1 bulan kemudian teman-teman bisa mengaplikasikan, yaitu adalah kotoran hewan ya yang sudah jadi ya, yang siap pakai. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Teman-teman bisa menghambur di sekelilingnya ya, bisa kita hambur di sekeliling tanaman kelapa sawit kita. Kemudian bisa juga teman-teman taruh di satu sudut, misal di sebelah sini atau di sebelah sana juga bisa ya teman-teman ya. Nah, itu bisa teman-teman robek di bawahnya ya. Kenapa dirobek? Supaya perakaran dari kelapa sawit ini bisa langsung menyerap unsur hara yang terkandung di dalam kotoran hewan. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah kita mendapatkan pH tanah yang bagus, kemudian kita sudah mengaplikasikan pupuk kotoran hewan 1 bulan kemudian ya. Tapi kalau untuk kotoran hewan perlu teman-teman pahami bahwa untuk proses penguraian dari kotoran hewan ini
lebih lama ya teman-teman ya. Biasanya itu di sekitar lebih dari 3 bulan ya teman-teman ya, karena alami ya teman-teman ya, beda dengan kita menggunakan pupuk kimia. Setelah teman-teman mengaplikasikan pupuk dolomit atau kohe, kemudian teman-teman lanjut lagi untuk melakukan pemupukan, yaitu adalah fosfor ya teman-teman ya. Nah, fosfat. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan memperbaiki kondisi perakaran yang berada di dalam tanah ya. Perakarannya ya, supaya dia bisa menjalar dengan sempurna, kemudian batangnya juga bisa bagus. Nah, ini fungsinya untuk apa? Salah satu fungsinya adalah, kan teman-teman di sini ingin mendapatkan buah kelapa sawit yang hasilnya banyak, hasilnya maksimal, dan mempunyai berat tandan yang luar biasa ya. Nah, teman-teman harus mengaplikasikan fosfat ya, karena biasanya ya fosfat ini kadang kita suka lupa ya, kecuali yang berada di pupuk majemuk ya. Setelah teman-teman aplikasikan pupuk fosfat, itu akan terlihat ya bagaimana kondisi batang dia mulai terbentuk dengan bagus. Nah, di 1 bulan selanjutnya ya, karena kita menerangkan atau menjelaskan satu persatu, ini bisa menggunakan pupuk tunggal ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa lanjut lagi dengan menggunakan, yaitu adalah pupuk borak ya teman-teman ya, atau boron ya. Boron atau borak. Fungsinya adalah membuka ketiak-ketiak pelepah ya teman-teman ya. Membuka ketiak-ketiak pelepah ya. Tapi sebelum teman-teman aplikasikan boron ya, kita mundur sedikit, yaitu kita kasih urea ya teman-teman ya. Apa fungsinya urea? Fungsinya urea salah satu adalah dia mengembalikan ya kadar nutrisi hijau daun ya teman-teman ya, supaya proses fotosintesis dari tanaman kelapa sawit ini bisa kembali maksimal atau kembali lebih bagus lagi ya teman-teman ya dari sebelumnya. Karena salah satu tenaga yang diperoleh untuk menyerap tanaman kelapa sawit, menyerap pupuk ya, nutrisi dalam tanah, itu adalah tenaganya berasal dari proses fotosintesis yang disalurkan pelepah, kemudian pohon langsung ke akar ya teman-teman ya. Nah, setelah pengaplikasian pupuk urea, teman-teman bisa lanjut ke pupuk boron ya, atau borak ya teman-teman ya. Salah satu fungsinya adalah ini berhubungan dengan jarak tanam ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga jarak tanam ya, karena borak ini salah satunya adalah untuk membuka ya ketiak pelepah ini supaya dia bisa terbuka dengan maksimal ya teman-teman ya. Karena setelah kita melakukan urea, otomatis kesuburan dari pelepahnya ini pasti lebih bagus ya, lebih lembek ya. Kemudian dengan kita sambung lagi menggunakan boron atau borak, otomatis daya lenturnya ini lebih bagus ya teman-teman, dibarengi dengan jarak tanam yang ideal, yaitu minimal di 9x9 supaya bisa terbuka secara maksimal ya. Kondisi pelepahnya bisa seperti ini ya, jadi bisa menjuntai dengan bagus. Nah, kemudian berapa jaraknya dari borak, dari urea ke borak, ini bisa teman-teman kasihkan 1 bulan ya, 1 bulan, kemudian 1 bulan selanjutnya. Memang agak ribet ya teman-teman kalau kita menjelaskan satu persatu, seolah-olah itu per tiap bulan kita melakukan pemupukan, tapi kita menjelaskan prosedur ya, urut-urutan yang baik ya teman-teman, supaya kita bisa menemukan hasil yang betul-betul maksimal. Nah, setelah kita melakukan pemupukan dengan borak, teman-teman jangan langsung lari ke K ya, kalium ya. Kita harus lari ke perangsang buah ya, perangsang munculnya calon-calon bunga betina ya, buahnya ya teman-teman ya. Tanpa ada itu kita akan kurang maksimal ya teman-teman ya. Nah, apa pupuknya ya teman yang bisa memancing keluarnya bunga ya teman-teman, bisa cari di toko pertanian ya. Saya lupa namanya, yang jelas itu untuk pemicu keluarnya, memancing keluarnya bunga-bunga betina atau calon buah ya. Nah, setelah teman-teman aplikasikan, itu biasanya dalam 1 pohon tidak banyak ya, paling kurang lebih 1 sendok makan saja ya teman-teman, karena dia bungkusnya kayaknya kecil itu ya. Setelah kita aplikasikan menggunakan pupuk pemancing buah ya, kita tunggu sampai calon buah ini muncul ya teman-teman ya. Tapi biasanya kelapa sawit itu kalau setelah mengalami kekosongan buah, dia akan memulai reproduksi dari awal lagi ya, setelah kita lakukan pemupukan dari tanah sampai naik ke daunnya ya teman-teman ya. Nah,
Kecuali yang sudah ada buahnya seperti ini ya teman. Kalau kita mau nyambung lagi di atasnya, otomatis kita yang pertama harus menjaga pelepahnya ya. Kita jaga jumlah pelepah supaya ketiak yang di atas ini tercukupi ya. Jumlah pelepahnya tercukupi, otomatis yang di atas ini akan dengan tambahan pemancing keluarnya buah, dia akan cepat keluarnya ya. Jadi lebih cepat tahapan penyambungannya ya, menyusulnya calon bunga betina. Nah, setelah kita mengaplikasikan pupuk pemancing buah ya, teman-teman ya, kalau buahnya sudah mulai nampak, teman-teman langsung bisa aplikasikan dengan yaitu kalium ya teman-teman ya. Supaya kenapa? Supaya setelah kita mendapatkan buah yang banyak, kemudian kita ingin mendapatkan hasil buahnya ini yang super berat ya. Jadi teman-teman bisa aplikasikan kaliumnya dengan maksimal. Berapa dosisnya ya? Dosis tergantung dari usia ya, usia tanaman kelapa sawit kita ya. Misal usia teman-teman, usia kelapa sawit teman-teman masih di angka 4 tahun, itu tidak usah banyak-banyak ya, cukup 1 kilo atau 1,5 kilo itu sudah bagus, sudah mantap teman-teman ya. Terkecuali sudah masa produksinya tinggi di 6 tahun ke atas, teman-teman bisa aplikasikan 2 kilo ya, 2 kilo secara rutin terus menerus, insya Allah akan lebih bagus ya. Dari urutan pemupukan ini teman-teman pasti akan memikirkan, wah banyak dan ribet ya Bang, banyak dan terlalu rumit ya. Gini teman-teman ya, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal dari tanaman kelapa sawitnya ya, teman-teman harus berkorban ya, karena kita yang punya kebun kita harus berkorban bagaimana supaya ya caranya tanaman kelapa sawit kita ini mempunyai buah yang betul-betul maksimal, bukan hanya mempunyai buah 1, 2, bahkan hanya 10 tandan. Kita kan bisa memaksimalkan ya sesuai daftarnya, misal hanya di mampunya di 10 tandan. Tapi dengan pemupukan maksimal otomatis itu akan memicu keluarnya bunga-bunga calon bunga betina ya. Otomatis kan jumlahnya kan lebih bagus. Kemudian saat pemanenan sudah mulai ya, misal buahnya sudah terlihat masak seperti ini, dengan kita kasihkan kalium, otomatis itu buahnya akan lebih berat maksimal ya teman-teman ya. Jadi biasanya ya, setelah kita lakukan pemupukan ini, nanti 6 bulan ke depan itu kita akan merasakan ya teman-teman. Memang di 1 sampai ke 3 bulan atau 4 bulan ini kita belum dapat hasil yang maksimal, karena jangka waktu proses penyerapan pemupukan ini tergolong cukup lumayan lama ya, bisa 6 bulanan ya teman-teman ya. Tapi setelah 6 bulan kita akan merasakan, misal kos teman-teman yang sudah dikeluarkan di angka per masing-masing pupuk mungkin di 2 juta ya, tapi di 6 bulan kemudian 2 juta itu bisa kembali dalam 3, 4 sampai 5 kali putaran panen. Sudah berapa keuntungan yang kita dapat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, hitungan kelapa sawit itu dipupuk sekarang bukan besok, tapi dipupuk sekarang untuk 8 bulan 6 bulan ke depan ya teman-teman. Jadi seperti itu, makanya kenapa ini namanya perkebunan investasi ya, karena kita tanamnya kita modalin dari bulan pertama, nanti di bulan ke-6 dan selanjutnya kita akan menikmati hasilnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, investasi yang betul, investasi yang betul-betul ingin teman-teman dapatkan. Jadi bukan asal atau sembarangan kita berinvestasi di perkebunan kelapa sawit. Oke ya teman-teman ya, semoga penjelasan singkat saya ini bisa bermakna ya, bisa memberikan semangat dan motivasi dan ilmu tentunya untuk saya pribadi dan khususnya untuk teman-teman semua sobat planter di seluruh Indonesia. Nah, melalui video ini insya Allah kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang baik dan sangat bermakna dan berguna untuk teman-teman semua. Oke teman-teman ya, jika teman-teman ingin memberikan masukan atau saran ya, misal di penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa menambahkan. Kenapa? Supaya teman-teman yang lain bisa lebih tahu, oh, kalau kita begini nanti solusinya seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, harapan saya dengan saya memberikan video-video tayangan-tayangan seperti ini, yang belum tahu bisa tahu, yang sudah senior bisa menambahkan ya. Kita bukan sok menggurui, tapi yang sudah senior saya harap bisa menambahkan apa yang saya sampaikan, karena saya juga petani pemula. Terima kasih sudah menyimak, semoga saya selalu bisa memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.